Di dan Reva. Mas sudah jatuh cinta kepada Devara. Segampang itu Mas melupakanku. Dan semudah itu Mas jatuh cinta kepada orang lain. Seharusnya dari awal aku tahu Mas mudah jatuh cinta kepada orang lain. Karena Mas mudah meninggalkan maminya Reva demi aku. Dan aku harus tahu kalau Mas bukan mudah meninggalkan aku demi Dek Farah. Ya kan selamat, sehat walafiat, nggak kenapa-napa. Justru kita harus berterima kasih sama Gino. Kalau nggak ada Gino, nggak tahu nasibnya Mondi gimana. Iya. Untung Tante Manis ngomong. Kalau enggak, udah nggak tahu deh gue mau ngomong apa lagi nih. Jin, thanks banget ya bro. Gue justru sekarang baru tahu kalau lo yang nolongin gue. Aduh, mohon santai aja kali, mohon kita udah temen, men. Lo sama Adriana, lancar gak? Yang pasti sih bokap gue udah ngajuin surat buat pengajuan cerainya. Cuma tinggal nunggu proses selanjutnya aja. Sebenarnya ya, Sian, gue sih nggak masalah bokap gue cerai sama Adriana. Tapi gue tuh agak khawatir aja sih ngeliat kondisi bokap gue. Soalnya bokap gue tuh kayaknya cinta banget sama Adriana. Kayak berat banget buat pisah dari Adriana. Kalau kayak gitu, berarti ini semua tugas lo, Re. Lo harus ngeyakinin bokap lo kalau misalnya selama ini cintanya Adriana ke bokap lo itu palsu. Selama ini Adriana tuh sama bokap lo cuma modal dusta, Reva. Ya iya sih. Cuma yang gue takutnya nih, Sian, kalau misalnya tiba-tiba aja gue bilang sama bokap gue, selama ini Adriana tuh bohong, cintanya palsu. Ntar kalau misalnya bokap gue shock, kepikiran, gue takut kenapa-napa lagi sama jantungnya. Iya, berarti lo masih ngasih taunya pelan-pelan, Reva. Lo gak bisa asal jebret. Ngasih tau bokap lo kalau misalnya papi Adriana gak cinta sama papi selama ini. Iya gak bisa gitu, Reva. Lo harus pelan-pelan. Lo mesti bisa ngertiin si papi lo juga. Itu namanya perasaan. Karena Reva, pelan-pelan perasaan itu pasti bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu dan berjalannya cinta. Iya sih, Sian. Bener juga sih kata lo. Tapi untuk saat ini sih gue udah cukup seneng kok dengan bokap gue sadar kalau selama ini dia tuh udah banyak ditipu sama Adriana. Itu menurut gue udah cukup banget. Nah ya bagus dong akhirnya bokap lo tahu sekarang gitu. Coba ntar tiba-tiba pas Adriana udah punya anak gitu sama bokap lo. Bisa berabe. Ntar pasti nggak jadi cerai lagi ngurus anaknya gimana, hak asuh segala macam ribet kan. Iya, untungnya Sin ya. Aduh, ya semoga aja sih papi bisa kuat terus. Pokoknya intinya apapun yang terjadi, gue akan selalu berada di samping bokap gue akan selalu ngedukung dia. Dan gue yakin, Sin, pelan-pelan bokap gue pasti bisa nerima ini semua dengan lapang dada. Amin, Re, gue bakal selalu support lo, oke? Suami, jangan ngaku-ngaku suami lagi sekarang mah. Bilang gitu, mantan suami. Maksud lo apaan? Hah? Emang nyomut teh nggak tahu kalau tuan teh sekarang teh lagi ke pengadilan agama buat nyerein nyomut gitu. Aku harus telepon mama. Ayo. Kok nggak aktif sih nomornya mama? Mama ini gimana sih? Di saat aku membutuhkan mama, di saat aku pengen curhat, aku butuh solusi dari mama, saran dari mama, tapi mama nggak bisa diteleponin. Mama main pergi-pergi gitu aja ninggalin anaknya yang lagi dalam kesusahan. Ini juga karena mama kesusahannya. Main pergi-pergi aja nggak tanggung jawab banget sih. Ini sekarang gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan, apa yang harus gue perbuat. Mas dia udah ke pengadilan agama. Aduh nanti pulang-pulang ya ada mama tambah marah-marah. Senak jidat mama. Mama gak mikirin sekarang aku harus ngapain. Apa yang harus aku lakukan. Apa kamu udah berhasil jadi pemimpin di perusahaan B? Kamu udah berhasil belum nguasain perusahaannya B? Kamu sekarang jangan sampai cerai dulu sama B, Adriana. Kita bisa jadi gembel semuanya, mama gak mau. Oh my God.
berat. Ya, benar gue gak boleh cerai sama Mas B. Dia masih kecil. Gue harus tanggung jawab, kasihan dia, masa depannya masih panjang. Dan bagaimanapun mama adalah mamaku yang udah melahirkan aku. Ya, aku harus membahagiakan dia. Oke. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mas. Mas habis ke pengadilan agama ya? Mas benar-benar mau menceraikan aku, Mas. Mas gak pengen ngebatalin semuanya. Maksudnya Mas jangan menceraikan aku. Mas, buat aku menikah itu sekali dalam seumur hidup. Mas ingat gak? Waktu aku ingin menceraikan Mas. Aku udah ke pengadilan agama. Aku udah ngurusin ini itu. Tapi setelah aku introspeksi diri, aku berpikir aku nggak bisa egois dengan umurku yang masih seperti ini. Aku harus dewasa. Aku harus dewasa. Menikah sekali dalam seumur hidup ini bukan main-main. Dan aku mengingat masa lalu kita, pertama kali kita kenalan, kita dinner, kita jalan bareng. Semuanya itu masa-masa indah buat aku, Mas. Dan aku tersadar kalau aku sangat mencintai Mas. Aku tersadar aku sangat menyayangi Mas dan aku nggak bisa jauh-jauh dari Mas. Dan pada akhirnya aku menarik lagi gugatan ceraiku. Aku nggak sanggup harus pisah sama Mas. Dan sekarang semuanya berbalik. Mas mau menceraikan aku. Mas yakin? Ayolah Mas, berpikir jernih. Pakai akal sehatnya kamu, Mas. Aku tahu Mas saat ini sangat membenci aku atas omongan orang atau kejadian yang pernah kita alami. Tapi Mas harus tahu alasannya tuh karena apa. Mas, ayo dong Mas. Kenapa kamu diam aja Mas? Jawab Mas. Jawab, kamu boleh maki aku, kamu boleh marah-marahin aku, kamu boleh hina aku, kamu boleh marah sesuka hati kamu bentak aku juga gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Ayo Mas, aku terima. Bisunya kamu tuh jauh lebih menyakitkan daripada kamu memaki aku, membentak aku Mas. Aku tahu Mas. Aku tahu dan sekarang aku sadar. Bisunya Mas ini udah menjawab semuanya. Ternyata Mas sekarang sudah jatuh cinta dengan wanita yang sudah dikenalkan oleh Cindy dan Reva. Mas sudah jatuh cinta kepada Devara. Segampang itu Mas melupakanku. Dan semudah itu Mas jatuh cinta kepada orang lain. Seharusnya dari awal aku tahu Mas mudah jatuh cinta kepada orang lain. Karena Mas mudah meninggalkan maminya Reva demi aku.
Dan aku harus tahu kalau Mas bukan mudah meninggalkan aku demi Dek Farah.